Hi parents, hi students, welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini kita bertemu dengan tamu spesial, ada Mr. Surya Pratama. Beliau adalah founder dari Orange Music School. Hello Mr. Surya. Halo, How are you today? Good, thank you. Terima kasih sudah berkenan hadir di sela-sela mungkin sibuk mengajar gitu ya. Hari ini ada jadwal nggak? Oh enggak ya? Udah nggak ngajar udah lagi? ngajar. Oh iya. Berarti sudah banyak timnya, guru-gurunya yang luar biasa. Nah saya mendengar Orange Music School sejak saya SMA, Mister. Nah berarti berdirinya waktu itu tahun? 2011. Oke. Dan umur berapa? Wah, sekarang saya gen milenial gitu aja. Nah, apakah memang dari dulu Mr. Surya menunjukkan bakat dan minat di musik sampai akhirnya memberanikan diri untuk menuju ke luar negeri, ke Jepang untuk mendalami musik di sana? Kalau minatnya iya, bakatnya tidak. Oh, Karena kalau bakat itu menurutku saya punya adik yang jauh lebih bakat dari saya. Gitu. Kalau aku ini paksaan sih. dipaksa Paksa orang tua atau keadaan? Paksa orang tua dan keadaan. Apa itu maksudnya? Kenapa dipaksa? Apakah karena dituntut dari keluarga dengan background pemusik atau seperti apa? Agamanya gini, kayak misalkan mama itu selalu bilang, mungkin tahu ya, kalau parents kan tahu ya, anakku ini enggak bagus secara akademik gitu. Yeah. Jadi dia cari-cari gitu. Ya kebetulan yang di-push itu waktu itu piano. Jadi aku ini di-push setiap hari, bela-belain ya. Setiap dari kantor gitu langsung temenin aku les, selalu terus temenin itu mama. Tapi akhirnya apakah Mr. Surya langsung jatuh cinta dengan musik, dengan piano, atau it takes time? Oh, takes time banget. Berapa lama kali itu aku, Mr.? wah ini, aduh. Mengeluh gitu ya? Iya, suruh les lagi. Padahal ya nggak terlalu pinter, lomba kalah terus, ya kan? Lama-lama sampai klik momennya itu waktu SMP-an. Ya, aku merasa kayak kelihatannya aku suka deh ini. Karena ada kayak mulai mencintai band-band, ngeliat TV. Wah, musik itu ternyata seru ya. Kok aku pengen bisa gitu. Itu waktu SMP. Cuman dari SD ini loh. Terus sampai SMP itu kayak aduh. Karena mungkin topiknya juga klasik terus gitu ya, teknik. Betul. Kemudian ketika SMP, Mister sudah tahu, oh banyak band, kemudian Mister mungkin ngulik dan kepengen untuk bisa main sendiri. Ya, betul. Gitu. Wow, cool. What's your favorite band? Banyak banget. Dan Dua aja. Sebenarnya dulu aku ngeliat Cassiopeia. Saya nggak tahu itu apa. Iya, band Jepang. Itu videografernya tahu. Oh, band Jepang. Oke, one more. Ada sebelumnya dulu itu ada satu band, mungkin banyak yang tahu juga ya. Itu Dream Theater. Itu aku koleksi CD-nya. Oh, wow. Dream Theater. Itu musik cadas gitu ya malahan. Iya, yang keras-keras banget itu. Oke. Nah, Mr. Surya, banyak sekali sekolah musik di luar negeri. Ya. Tapi why do you choose Japan at that time? Nah, ini aku beruntung ketemu satu orang yang memberikan rekomendasi pengajar, ya. Seorang guru yang bagus. Jadi dikasih lihat portfolionya, terus ya karena menurutku kalau sekolah kita bisa keluar, tapi kalau mentornya kurang ya bisa mendapatkan lebih ya. Ya kebetulan ini mentornya ini memang ada rekomendasi. Jadi ya, memang orang Jepang ya. Diarahkan, pada orang ini ya. Apakah Mr. Surya memiliki role model musisi ataupun musik yang akhirnya menjadi panutan juga inspirasi dari Mr. Surya untuk bermusik? Nah ini kalau role model panutanku adalah mamaku. Karena mamaku itu adalah seorang guru dulu sebelum ikut papa jadi pengusaha. Dulu dia itu guru piano yang nggak terlalu, karena keadaan harus ngajar gitu. Jadi dia itu cerita berkeluh kesah terus tuh ke anaknya. Kayak, mama ini dulu gini begitu, ngajar gini, sistemnya nggak bagusnya di mana, itu dikeluh kesahkan ke aku. Jadi itu yang membuat aku ini punya, oh ternyata dari sisi pengajar itu kayak gitu ya. Gitu. Sehingga aku kepingin Orange itu ya bagaimana bisa
menjawab semua keluh kesahnya mamaku itu dulu. Iya. Dari point of view teachers, Yes. ya. Nah, Wah, luar biasa. Di mana Mr. Surya akhirnya menjadikan keluh kesah mama itu menjadi sebuah wujud nyata sekolah musik yang mungkin bisa membantu dengan sistem yang baik untuk para guru-guru Ya, seperti itu, benar. ya, Mister. Wah, berarti Mr. Surya ini bakal sangat perhatian sekali ya dengan para gurunya ya dari tim Orange School. semoga bisa ditangkap gitu. Nanti komen di bawah ya, Miss and Mister ya. Karena ternyata salah satu pengajarnya adalah teman saya, Mister. Nah, Mister Surya ketika studi musik di Jepang dahulu, apa jurusan yang diambil? Ini komposisi, aransemen. Aransemen ya. Kenapa mengambil jurusan itu? Karena ya itu, mungkin aku dari SD tadi background yang aku ceritakan, aku disuruh main terus sampai bosan ya. Terus kesenanganku juga band-band itu kan. Nah, kenapa kok ngambil komposisi aransemen ya? Karena itu yang membuat aku tertarik di musik. Ya, makanya aku ngambil jurusan itu sih. Nah, apakah kurikulum yang ditawarkan lebih mempersiapkan Mr. Surya untuk menjadi seorang musisi atau menjadi music entrepreneur? Aku katakan dua-duanya. Karena ketika pendidikanku di Jepang itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu juga harus bisa mempresentasikan siapa kita sebagai musisi gitu. Jadi bukan cuma hanya bisa main atau membuat, tapi juga bisa dikenal, kayak membuat apa yang membedakan kita sebagai musisi gitu. Jadi diajarkan banyak hal di situnya. Ya itu mungkin yang bisa menjadi kayak ke arah entrepreneurship-nya ya. Jadi mungkin materi-materinya ternyata tidak hanya aransemen, tapi juga ada pengetahuan lain yang mendukung untuk music entrepreneurship-nya. Ya, Nah, Mr. Surya boleh diceritakan kenapa dulu akhirnya pulang dari Jepang, kemudian memutuskan untuk membangun sekolah musik di Surabaya. Apakah langsung tercetus atau mungkin Mister masih mengajar dulu secara informal, kemudian akhirnya membangun sekolahnya sendiri? soalnya awalnya kenapa kok buat sekolah musik tuh dalam tanda kutip tuh dadakan ya. Karena 2011 tuh kita kena tsunami di Jepang. Oh iya. Di bulan 3, tanggal 11 bulan 3 2011 itu kena tsunami. Kebetulan saya ada satu saudara perempuan yang sekarang jadi partnerku di Orange. Kita bingung nih berdua ini mau ngapain ya. Ya kalau di Indonesia kita survei banyak hal yang bisa dilakukan apa yang orang masih butuh gitu untuk musik gitu ya. Kebetulan karena kita juga dari background yang mama dulu adalah guru, kemudian kita juga tertarik juga dengan edukasi gitu. Akhirnya kita memutuskan gimana kalau kita bangun Orange ini. Karena Oke. keadaan sih. Apa yang membedakan Orange dengan sekolah musik yang lain, Mister? Yang membedakan, ini harusnya pertanyaan ini ke Miss Sisil. Ke saya ya. Menurut Miss Sisil apa yang membedakan Orange ini? Kalau pengalaman saya dulu ya, kalau kita bertemu di kompetisi seperti itu, ya dari mungkin musikalitas, kemudian teknik juga kayak gitu, Mister. Ya. Yang mungkin berbeda dengan Orange kompetitif sekolah musik. gitu. Iya betul. Orange ini kompetitif ya? Iya. Ya sebetulnya nggak kompetitif sih, karena mungkin kita itu tertarik, menularkan passion itu membuat kita semakin excited gitu untuk menjalankan suatu hal yang memang kita suka. Gitu. Terlihat dari energi saya nggak ya? Terlihat sekali sih, Mister. Kalau saya boleh kepo sedikit, kenapa namanya Orange? Karena nama Orange itu dari bahasa Jepang, which is dimana itu masih mengingatkan saya, oh dulu saya memang menempuh pendidikan tinggi saya di Jepang. Jadi memilih katanya pakai bahasa Jepang. Kemudian warna orange sendiri itu karena kita search waktu itu. Nah, warna-warna yang mencerminkan kayak fresh, inovatif gitu, terus warm, hangat, kemudian open mind. Gitu. Padahal warna yang saya suka itu warna hitam. Oh, saya kira favorite Tapi colornya demi Mister perusahaan ya yang dibangun. akhirnya jadi Iya, oranye ya, warna bentuk oranye. branding ya. Tapi nggak apa-apa, ini ada a glimpse of orange-nya. Dan Wah, hitam. silau gitu ya, menyala Mister Surya. Oke, nah Mister Surya sejak umur berapa sebaiknya seorang anak diperkenalkan untuk belajar musik?
Kalau belajar musik itu mengenalnya sedini mungkin mengenalnya. Kalau mulai start untuk pegang alat 4 tahun paling bagus. 4 tahun yaitu ambil yang pokoknya harmoni ya, kayak piano gitu. 4 tahun. Jadi Ya, basic setelah ya? itu baru boleh yang lain. Bisa. Ritmis. Betul. Kalau drum baiknya umur berapa? Yang pokoknya kakinya nyampe. Oh gitu ya. Saya kadang ada orang tua itu yang wah anak saya ini suka gedebuk-gedebuk, gebuk-gebuk gitu. Ya udah drum aja. Padahal kaki belum nyampe gitu Iya, ya. Oh nanti harus itu dulu ya Pakai Mister. heels dong. Kalau cowok gimana Mister? Oh, iya. Oke, bagaimana dengan putra-putri Mister Surya sendiri? Ya. Ada berapa putra-putrinya? Putri juga. Oh putri 2, oh, all the girls ya. Apakah, umur berapa Mister? Satu umur 6, satunya 4. Apakah sudah belajar musik? Sudah. Pastinya Dua-duanya, ya. iya. Apakah dipaksa seperti emaknya Oh, iya, memaksa tentunya. papanya? Oke. Cuman ya enggak lah. Kalau kita sudah tahu, kita berusaha untuk mendampingi, kayak supaya enggak kayak mama dulu. Wah, enggak. Yang penting kamu harus main bagus gitu. Kalau saya lebih ke kamu sukanya kayak gimana, biar dia eksplor sendiri. Di rumah juga nggak mau ngajarin aku. Kalau mau tanya gurunya, Oh iya? telepon, iya. Jadi jangan tanya bapaknya. Mempercayakan benar-benar untuk tim Ini sendiri. menarik ya, karena biasanya orang tua yang ambisius, mereka tuh pasti Saya ambisius loh. iya, tapi maksudnya juga akan Kompetitif. Iya, kompetitif. Tapi juga akan hands on ke anaknya gitu, kayak Iya. ingin ngecek sejauh mana ability mereka. Mister malah enggak. Iya, karena gini. Menurut saya. Iya. Menurut saya, sosok saya di rumah itu ingin mendidik dia secara karakternya, bukan secara ability-nya. Jadi kayak misalkan dia lebih peka terhadap emosinya dia, itu lebih aku perhatikan daripada kayak skill yang dia mau ambil sendiri sih. Gitu. Jadi aku akan menjadi partnernya dia suatu hari nanti ya. That's nice. Luar biasa. Wah, amin. Oke. Semoga nggak salah ya. Oh, no, Mister. Tidak ada yang tahu masa depan. What you must know is tidak ada yang salah dan benar dengan parenting, Mister. Kalau menurut saya ya, karena pastinya apa yang di-provide oleh orang tua itu untuk kebaikan anak-anak seperti itu. Dan Thank you. itu tadi tidak ada sekolah untuk anak-anak, untuk orang tua juga, dan pastinya yang Mister persiapkan dan insight Mister tadi mungkin juga akan menjadi inspirasi untuk mama papa di luar sana. Ya semoga cocok. Oke, Mister Surya, apakah menempuh pendidikan musik di Jepang akan membuat Mister akan mencetak putri-putri Mister Surya juga menjadi seorang musisi dan mengambil jalur yang sama? Kalau sebagai ibarat ini, kalau papanya dokter, pasti dong merayu anaknya untuk menjadi dokter. Biasanya begitu. Nah, saya juga sama. Cuma di tengah jalan, kalau dia memutuskan untuk hal yang lain, saya juga dengan hati besar akan mendampingi. Tapi syaratnya satu, kalau sudah memutuskan harus menjadi yang terbaik. Soalnya papanya kompetitif. Betul. Jangan nanggung-nanggung. Iya betul. Kalau nggak mau, oke stop. Tapi kalau mau, jangan nanggung. Harus full out. Harus jadi yang all terbaik di out. bidang yang kamu pilih. Yes. Baik Mister Surya, atau apabila putri-putrinya Mister Surya nanti ingin seperti papanya untuk belajar musik di Jepang juga, apakah Mister Surya akan mendukung dan mensupport itu? Kalau selama itu datang dari mulutnya anak saya sendiri, ya tentunya iya, karena sudah ada kenalan juga kan. Ya. Oh iya betul, karena rekomendasi tadi ya. Ya. Kalau dari Mister Surya sendiri, apakah kurikulum pembelajaran ketika Mister Surya belajar di Jepang, seperti apa yang Mister dapatkan? Dan apakah pembelajaran itu juga diimplementasikan di Orange Music School? Ya, sebenarnya pembelajaran itu semua sifatnya itu kan teknis ya. Cuman ada beberapa hal yang memang berkesan di sana. Saya rasa kayak sekolah ini juga sama. Yaitu adalah pengajar-pengajarnya. Ya, pengajar-pengajarnya ini ketika
punya passion yang bisa tersalur ke kita, otomatis itu menjadi membekas banget gitu. Makanya momen-momen ketika ada pengajar-pengajar tertentu itu saya excited sekali. Karena banyak hal yang aku terima itu bukan dari teknisnya saja. Cuman bagaimana dia itu menyalurkan passionnya ini benar-benar bisa menginspirasi orang lain. Bukan menginspirasi saja, menularkan gitu. Menularkan semangatnya itu aja sudah sangat sangat berbeda daripada kita kerja ya segini tapi tidak ada dampaknya apapun ke orang yang menerima. Itu sih. Untuk Mr. Surya yang sudah mungkin mengajar, sudah membangun Orange Music School dari tahun 2011, apakah ada orang-orang dengan usia 20, 30-an itu masuk ke Orange Music School untuk belajar? Pak Mirsa, ada yang 60 ya? Oh iya? Jadi ada banyak banget gitu. Ada pensiunan dokter, ada dokter surgery supaya tangannya nggak getar. Surgeon. Dia main piano. Ada begitu banyak macam-macam orang. Dan apakah itu terlambat, Mister, untuk memulai? Terlambat ini patokan goals-nya apa dulu nih? Gitu. Kalau dokter surgery kan dia nggak butuh kayak, wah aku harus hebat gimana. Yang penting tanganku waktu melakukan operasi masih bisa kontrolnya bagus. Dia latih dengan main piano. Nah, itu kan goals setiap orang beda-beda. Ya itu dia. Terlambat nggak terlambat itu tergantung kebutuhannya sih. Jadi tidak ada patokan. Kalau tadi memang belajar mulai sejak dini, sejak 4 tahun. Tapi kalau untuk usia berapapun itu tidak ada judgment juga ya? Yes, Orange ini kepingin menyemangati kalian. Kayak misalkan, oh ya, kenapa kok ada di Orange? Karena kita ingin men-sharingkan sesuatu hal melalui musik kesukaan kita bersama. Gitu. Jadi nggak ada kayak, oh ya kamu jago ya, kamu ini. Enggak sih. Ya. Lebih kayak, ayo kita sama-sama. Ketika seorang anak belajar musik, keterampilan atau skill apa yang mereka bisa dapatkan sampai mereka nanti dewasa? Animus. Coba ulangi lagi. Oh iya. Keterampilan atau skill ketika belajar musik yang mungkin bisa dipakai untuk sampai mereka dewasa. Wah, kalau musik Misal ya. disiplin gitu. Oh, oke. Kalau dari musik, ya ini fun fact ya. Saya kan sekolah nggak pintar. Ya, tanda kutip nggak pintar. Tapi kalau mau sekolah di luar waktu itu saya ingat betul itu disuruh tes IQ. Nah itu dari situ saya itu merasa diri saya itu lumayan pintar karena IQ saya ternyata tinggi banget. Ternyata tinggi. Saya aku ingat betul itu 147 IQ saya. Padahal saya itu nggak bagus akademiknya. Iya. Gitu. Mama saya sama ini nggak salah cek ya. Jadi kita tes 2 kali. Ya satu dari sekolah punya, satu yang luar. Satunya 144, satunya 147. Jadi, oh ternyata ini mungkin loh. Mungkin ini efek dari saya main piano dari kecil ya? Gitu. Oh. Mungkin. Ya. Menarik. Jadi mungkin juga karena ketika belajar musik kan banyak ya yang harus dipelajari, Mister, komponen-komponen seperti mungkin time signature gitu kan, hitungan gitu kan, itu kan mathematics kan. Iya, luar biasa. Sedikit-sedikit. Jadi kayak ya itu mungkin masuk akal sih, Mister. Jadi juga meningkatkan juga untuk segi disiplin seperti apa, Mister? Disiplin ya kita harus menyelesaikan suatu hal yang sulit. Iya. Dan menampilkan yang terbaik. Itu kan tidak mudah. Biasanya orang menyerah di tengah jalan. Tapi sebagai musisi ini ya, kayak kita menciptakan sebuah karya yang sulit sekali untuk dimainkan atau apalagi dipresentasikan di banyak orang dengan pressure yang tinggi. Nah, itu biasanya itu di sana kita dilatih. Selain skill, apakah ada manfaat lain yang mungkin Mr. Surya rasakan selama bermain musik dan belajar musik sebagai seorang musisi? Mungkin Mr. merasa, oh kalau main musik itu stress relief aku, kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau waktu masih muda dulu, ya untuk terlihat keren. Oh, itu juga sebuah achievement loh ya. Betul. Jadi kepingin, wah ini aku bisa keren nih karena main ini gitu. Jadi dulu kayak gitu sih awalnya. Main yang sulit-sulit itu ya. Bener. Apa ya yang sulit-sulit itu?
Kalau Furellis gampang lah ya. Sonatina itu ya, Aku lebih Chopin, suka Chopin mengulik. ya. Ya, lagu-lagu Mengulik ya. Chopin kita buat jazz gitu. Wow. Semacam gitu. Sayang ya di studio ini tidak ada piano ya. Saya mau tahu dong Mr. Surya main di sini ya. Oke, next time ya Mr. ya. Siap. Berdasarkan pengalaman dari Mr. Surya, Ya. selama Origin Music School ini berdiri, apakah ada pengalaman ketika seorang anak yang belajar musik akhirnya bisa lebih mengatur dan menstabilkan emosi mereka setelah belajar musik dalam kurun waktu tertentu? Ya, sebetulnya Orange ini akhir-akhir ini terutama itu sering ditakangi sama anak yang dalam tanda kutip kebutuhan khusus. Nah, kita juga ada pengalaman yang pertama itu Pak Misa itu hyperaktif ya. Itu jadi piano itu dia naik di atasnya piano itu jalan. Kayak gitu. Terus kita usahakan bagaimana ya kita telateni ya. Ternyata sekarang jago banget main piano. Benar-benar jago ya. Kemudian kita didatangi lagi ada beberapa anak lagi yang benar-benar autis. Jadi dia nggak bisa, benar-benar sulit sekali. Kita dampingi lagi sampai bisa counting dan lain sebagainya ya, menghitung gitu. Nah, akhirnya Orange sendiri itu memutuskan untuk, gimana kalau ini kan kok kita mulai didatangin ya. Kita diberikan kesempatan ya kita happy. Cuman dengan kebatasannya kita kemarin itu sampai panggil-panggil pengajar, tenaga ahli. Kita belajar secara psikologi juga. Anak ternyata kayak, correct me if I'm wrong ya. Kayak misalkan autism itu lebih baik yang melodical. Kalau yang hyperaktif itu lebih baik yang Ritmis. Iya, kayak gitu. Jadi kita arahkan gitu. Di depan sudah kita arahin dulu kayak apa. Nah, kadang-kadang parents kan kayak nggak mau beritahu yang the truth gitu. Iya. Makanya Atau kita pakai denial. benar. Makanya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini melalui media gini. Ini aku sangat bersyukur bisa ngomong juga menjadi wadah gitu. Nggak usah ini malu ya, ini anak kita sendiri kan, kita mau yang terbaik lah. Tujuannya juga sama. Dari Orange juga nggak pingin salah untuk mendirect apa yang harus diambil gitu. Jadi ini message sih sebetulnya. Baik. Apakah semua orang memiliki bakat musik, Mister? Karena saya punya beberapa teman yang tone deaf. Jadi kalau misalnya musiknya di mana, nyanyinya di mana, apakah itu bisa dilatih? Kalau sudah salah gitu ya, atau fals seterusnya gitu Iya, ya. betul. Tidak tertolong gitu loh. Ya mungkin ambil drum. Oh, ambil ritmis aja ya. Oke. Jawaban yang paling oke ya, daripada kita paksakan sesuatu yang ya sulit ya, kita ke ritmik. Oke. Masih main musik kan? Iya. Boleh juga. Kalau soal karir dan pendidikan, kita bisa lihat beberapa anak itu cenderungnya orang tua itu menekankan mereka di bidang science, teknologi, engineering, mathematics, ataupun saintek gitu ya. Termasuk musik dan seni dianggap bidang yang tidak menghasilkan uang, Mister. Nah, atau tidak penting. Nah, menurut Mister, penting ini ya. Menurut Mister Surya, pola pikir seperti ini nih, bagaimana Mister? Kenapa belajar seni dan seni musik itu tetap penting untuk anak-anak? Jadi gini, kalau kita bicara soal karir atau menghasilkan, nah ini sebetulnya harus bertanya juga nih. Menurut Miss Sisil, apakah semua dokter tuh make money? Gitu. Not all of them. Because some of them do charity. Ya betul kan. Sama seperti bidang yang lain juga. Jadi ada beberapa orang yang memang sangat bagus dalam membungkus hal pekerjaan dia, bisa menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik dengan membuat opportunity juga pekerja yang sama untuk juga bisa meraih karir yang bagus juga gitu. Saya bersyukur di Origi itu juga bisa menyediakan itu. Apakah awalnya saya kepikiran demikian? Ya tentunya waktu ke mertua dulu datang, kerjanya apa? Main piano gitu. Mikir mungkin ya. Cuman ketika sampai ke sini, sambil berkembang,
dan lain sebagainya, ya mungkin itu bisa menjawab. Ya kalau kita bertanya apakah bisa make money atau enggak, ya mungkin bertanyalah kepada orang yang berhasil di bidang itu. Makanya kalau misalkan kita filter kayak, oh ya orang-orang yang sukses-sukses ya yang diundang ya sama Miss Sisil ya, parent-parent yang lain kan gitu ya. No way, you are also successful. So Aduh, terima we kasih. invite you to come here. Yang orang-orang yang seperti tadi yang ketemu juga itu Iya, kan berhasil di betul. bidangnya juga gitu. Ya mereka akan bercerita dengan pola pikir yang berbeda, energi yang berbeda, excitement dia tentang pekerjaan dia juga berbeda tentunya. Betul sih, Mister. Apalagi kalau seorang anak yang mungkin orang tuanya hanya menuntut di akademis saja seperti itu. Ya, kamu belajar aja, sekolah aja. Oh, nggak usah musik kayak gitu. Menurut Mister seperti apa? Kalau akademis saja ini, sorry ya ini kayak misalkan dengan bertambahnya teknologi, misalkan kita ujian, kita menggunakan ChatGPT. Gitu untuk jawab semua pertanyaan itu, which is itu completely bisa dilakukan loh. Makanya apa yang membedakan itu adalah kemampuan-kemampuan di mana mereka punya skill-skill yang berbeda itu tadi. Nah, karena tadi udah di-spill sedikit nih ChatGPT, kita akan ngobrol sedikit tentang AI, Mister. Oke. Kita udah masuk di zaman AI, kemudian musik juga salah satu industri yang berdampak. AI bisa menciptakan lagu dan juga lirik dalam hitungan menit, bahkan detik begitu ya. Dan ini Bisa apakah pakai bahasa lain juga. betul? Dan ini apakah bisa menggeser profesi musisi dan juga penulis lagu di masa depan? Menurut Mister Surya seperti apa? Ya sebetulnya menggeser semua tidak, tapi menyeleksi ya. Dimana orang yang terus dengan passion dia, dengan semangat dia untuk terus bisa membuat kesepakatan baru dengan adanya teknologi baru. Nah ini akan membuat dia bertumbuh menjadi musisi yang lebih baik daripada kita kayak oh enggak gitu. Tapi kita nggak bisa kayak gitu ya. Teknologi baru tentunya bisa membuat kita pekerjaan menjadi lebih mudah. Tapi apakah menggeser itu tidak? Kalau menurut saya, karena kalau menyeleksi iya. Gitu. Kemampuan apa yang harus dimiliki musisi-musisi ini, Mister, supaya mereka tidak tergantikan dan tidak terkalahkan oleh AI? Kemampuan yang tidak bisa digantikan AI adalah ya di mana dia bisa ketulusan dia ya, ke genuine-nya dia, terus yang tidak bisa digantikan ya sisi manusia aja ini, humanisnya itu. Dimana kita juga bisa, misalkan gini, pengalaman juga pengaruh banget. AI mungkin bisa membuat sebuah lirik ya, cuman kalau itu dari pengalaman sendiri, ya mungkin kita bisa tanya sama AI gitu. Pengalaman saya begini-begini, mungkin AI akan jawab ya, tapi kita bisa seleksi dong, wah ini kurang cocok nih sama pengalaman saya. Nah, pekerjaan jadi lebih mudah menggunakan AI, tapi kita yang memfilter itu. Jadi pekerjaan jadi lebih mudah, tapi tetap sisi itu yang kita pakai. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini Mister Surya, yang juga berbakat di bidang musik dan juga ingin mengambil karir di bidang musik Indonesia, apa saja pilihan karirnya menurut Mister Surya? Selain menjadi performer, selain menjadi teacher. Ya, sebenarnya kalau peluang, apalagi dengan teknologi, zaman dulu itu saya masih ingat betul, untuk kompetisi itu aku harus rekaman kayak gini nih. Tapi untuk mempromosikan diri saya sendiri nih, saya harus menyebar kartu. Saya pemain piano, Kartu gitu, nama, kartu nama. ya. Namun sekarang kita tinggal buka, kita mau upload musik kita, banyak yang nonton. Saya kenal beberapa artis yang saya nggak tahu dulunya, sekarang ternyata di Spotify penontonnya banyak banget gitu kan. Ternyata pendengarnya gila-gilaan gitu. Itu hanya dengan teknologi. Makanya musisi ini bersyukur banget sebetulnya. Dengan adanya teknologi ini, kita punya opportunity yang sangat luas. Lebih luas ya. Daripada zaman dulu. Jadi makanya itu kita harus bisa membuat kesepakatan-kesepakatan baru dengan teknologi yang akan datang.
Nah, apakah teman-teman yang ingin mengambil jalur pekerjaan di industri musik seperti Mister Surya juga sebaiknya mengambil pendidikan formal di bidang musik seperti Mister Surya? Atau jurusan apa aja bisa? Maksudnya, sorry. Oke, jadi kan kalau misalnya Mister Surya kebetulan pekerjaannya sekarang di bidang industri musik di sekolah musik seperti itu. Ya. Karena Mister Surya sebelumnya juga menempuh pendidikan atau kuliah di bidang musik seperti itu. Misal orang lain yang mungkin belajarnya tidak di bidang musik, mungkin manajemen bisnis ataupun arsitek atau apa, apakah juga masih bisa berbuat sesuatu atau menjadi musisi? Kalau untuk for fun, everyone can. Apalagi dengan teknologi itu tadi. Kayak misalkan ada pekerjaannya Dokter Tompi. Ya, dia adalah ini ya, kecantikan, dokter kecantikan. Tapi dia punya bakat dengan suara bagus. Dia bisa menjadi musisi juga loh. Jadi penyanyi juga, tampil di panggung-panggung yang besar-besar juga. Pernah bikin trio Lestari itu loh ya. Keren sekali. Gitu. Oke, kalau seseorang ingin berkarir di dunia musik, langkah-langkah apa saja yang harus mereka tempuh? Apa strategi untuk bertahan di dunia musik yang lumayan tersaturasi apalagi dengan AI tadi, Mister? Langkah-langkah untuk bertahan ya. Iya. Banyak berdoa. Kalau itu selalu kita lakukan ya, Mister ya. Ini langsung pusing ini. Dan mengucap syukur. Soalnya tegang banget ya. Iya, iya. Langkah-langkah yang harus diambil untuk bertahan di dalam musik adalah tetap inovatif, tetap mencari, terus curious gitu, penasaran dengan hal-hal baru. Jangan ada hal baru skeptis. Ini adalah pekerjaan yang dalam tanda kutip kreatif. Jadi kita tidak boleh menutup pekerjaan kreatif itu dengan hal-hal yang skeptis gitu. Menurut saya itu sih. Kalau tantangan di industri musik ini apa, Mister Surya? Tantangan di industri musik, menurut saya adalah ya sebenarnya lawan dari setiap industri adalah diri kita sendiri sih. Oh. Ya, kalau misalkan kita sudah berhenti, ya itu sudah akhir dari perjalanan. Oh, ternyata Mister Surya juga saya baca CV-nya gitu ya. Adalah seorang komisioner perusahaan, betul kan? Betul ya. Juga Mister adalah co-founder dari perusahaan IT dan juga business consultant. Ya. Apakah ada keterampilan dan pola pikir dari pendidikan musik yang Mister Surya bisa terapkan di profesi Mister Surya yang lain yang non musik ini? Ya. Apakah ada yang sejalan seperti itu? Karena saya itu bidangnya komposisi aransemen kan. Ya. Kembali lagi kayak mindsetnya itu ada mungkin. Dimana harus membuat hal yang rumit itu menjadi simpel dan bisa dinikmati orang. Nah kebetulan waktu mendirikan Orange, kita tahu bahwa wah siswanya mulai banyak parents juga yang mempercayakan anaknya kepada kita. Kita mau bagaimana untuk bisa menjadi lebih rapi secara manajemen. Akhirnya yaitu ada perusahaan IT. Berkembang lagi, kita perlu sosial media itu. Nah, akhirnya ada anak didik dari Orange sendiri yang punya ketertarikan membuat sosial media marketing. Ya, akhirnya saya mendampingi menjadi business consultant. Jadi malah awalnya perusahaan-perusahaan itu muncul karena Orange? Ya bukan karena Orange sendiri sih, karena memang untuk memfasilitasi itu. Dan kebetulan juga mereka juga punya passion yang di bidang itu. Jadi kita sangat tertarik sama orang dengan passion apapun sih. Yang penting dia punya mindset juga sama kayak Orange ya. Ingin jadi yang setidaknya itu melakukan yang terbaik. Kompetitif. Alright, Mister Surya, dampak apa yang ingin Mister Surya raih atau bagikan lewat Orange Music School? Soalnya ini cita-cita terdalamku. Itu adalah Orange ini ingin menjadi perusahaan atau sekolah musik yang bisa mendisrupsi pendidikan musik di Indonesia. Di mana banyak hal yang
orang dalam tanda kutip tuh aduh main musik ya gitu-gitu, nggak ada karir, nggak ada ini dan lain sebagainya. Ya mungkin dengan cita-cita ini ya mungkin Tuhan berkenan memberikan saya umur panjang. Amin. Saya berjuang ke arah sana. Amin. Saya mohon dukungannya. Karena untuk merubah sebuah industri itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Saya butuh orang-orang yang sama-sama kompetitif, sama orang yang passion. Karena menurut saya ya peluang ketika datang karena orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan juga mindset yang tepat. Ya betul sekali. Oke, Mr. Surya, apa momen terbangga yang ter-rewarding gitu ya dari Mr. Surya sebagai seorang pendidik musik dan juga founder Orange? Momen terbangga. Ketika title saya, gelar saya lepas. Ya saya punya ijazah, tapi saya lepas, saya bilang ini sudah tidak berguna. Yang berguna sekarang itu adalah title saya mendirikan Orange ini. Itu adalah momen terbangga, saya bilang ini loh, ini lebih dari penghargaan saya, dari title saya. Ini loh karyaku. Habis ini kita akan open di Jakarta. Nah itu kayak itu terus ada. Jadi title-nya itu terus bertambah gitu. Ketika saya ngelepas ini, oh dulu saya lulusan Jepang gitu. Di Tokyo saya dulu kuliah yang saya banggakan itu saya lepas. Ini loh sekarang karyanya. Itu momen yang sangat membanggakan buatku pribadi. Luar biasa, Mister. Dan kalau Mr. Surya bisa mengubah atau memperbaiki akses pendidikan musik di Indonesia, apa itu yang ingin diubah dan diperbaiki? Mungkin keluh kesah Mama waktu itu boleh ceritakan di sini. Nah, Mama selalu bilang kalau misalkan habis waktu, habis biaya, Iya. terus belum lagi kayak harus menghadapi semua parents. Akhirnya ketiga hal ini aja kita sudah handle di dalam manajemen Orange. Ya kita bisa aturkan waktunya secara baik. Kita juga bisa make a good income juga untuk pengajar. Kemudian juga untuk parents. Ya kita juga terus belajar, terus mendatangkan ahli-ahli untuk bisa membuat para pengajar kita juga tahu bagaimana berhadapan dengan dunia yang lebih modern. Alright, Mr. Surya. Last question untuk teman-teman yang menonton video YouTube ini. Apa pesan mereka untuk lebih menggali lagi passion yang mereka ingin ikuti? Sehingga bisa sukses menjadi Mr. Surya seperti saat ini. Silakan, Mister. Dengan semua kemajuan teknologi, kita pasti tahu kalau ini tidak bisa dihindari. Maka dari itu, aku baca juga ini Cambridge School, ya survei dulu sebelum ke sini. Itu memegang kayak humanity, morality, ya itu adalah hal-hal yang benar. Kemudian build your character. Jadilah karakter yang terbaik dari kalian. Bukan berarti kita menjadi orang yang palsu ya, tapi menjadi seorang profesional itu butuh semua yang ditulis di Cambridge School itu. Thank you so much Mr. Surya for coming here. Sama-sama. Pastinya hari ini kita juga banyak belajar di mana ternyata apa yang didoakan atau diharapkan dari orang tua yang awalnya Mr. Surya belajar musik sambil menggerutu begitu ya. Sekarang bisa menjadi berkat untuk Mr. Surya sendiri, bahkan untuk semua parents dan para murid dari Orange Music School. Amin, amin. Selalu jadi berkat dimanapun Mr. Surya berada. Jangan lupa untuk selalu tonton video YouTube kami di channel YouTube Surabaya Cambridge School. Dan nantikan video-video kami yang berikutnya. Goodbye parents, goodbye students.